Selamat datang di channel Ruang Cerita Manhwa dan selamat menikmati, semoga kalian suka. Kainus berteriak, lalu memberikan perintah agar para prajurit menyiapkan katapel tempur. Para prajurit pun bahu-membahu menyiapkan apa yang sudah diperintahkan. Tapi, tiba-tiba salah satu katapel tempur dihancurkan oleh musuh dari jarak jauh. Kainus kaget dan melindungi wajah dengan kipas miliknya. Ia melirik katapel yang sudah hancur dan tahu kalau musuh ingin merusak katapel mereka. Dengan tegas, Kainus kembali memerintahkan agar prajurit melempar hingga jangkauan maksimum. Para prajurit pun langsung melakukan perintahnya. Batu dilempar dengan sangat kencang. Kainus menatap batu itu dan berpikir kalau ini baru yang namanya hati-hati dengan kepala. Ia menutup matanya dan menggunakan salah satu kekuatannya, yaitu Feather. Seketika itu juga batu yang dilempar berubah menjadi lebih kencang. Mata-mata kaisar yang melihatnya terkejut dan berpikir kalau itu merupakan sihir terbang. Di sisi lain, Gray dan Aman pun terkejut dengan serangan itu. Gray langsung memerintahkan agar penyihir menangkis serangan itu. Para penyihir mengeluarkan sihir sesuai perintah. Saat sihir mulai mendekati bebatuan itu, Kainus kembali mengeluarkan kekuatannya yang lain, yaitu Protect Magic. Hal ini membuat sihir dari lawan berubah dan membuat bebatuan itu terus meluncur ke arah lawan. Para penyihir mulai berteriak agar mereka minggir dari serangan Kainus, tapi sayang mereka terlambat dan akhirnya terkena bebatuan itu. Apa-apaan ini? Ucap Gray kaget dengan apa yang terjadi. Salah satu penyihir yang tengah sekarat memberitahukan langit sambil menunjuk ke arah atas. Refleks Gray dan Aman pun menatap ke langit dengan wajah ketakutan. Ternyata ada serangan lain dari Kainus. Keduanya menyangka kalau Eren juga menyewa penyihir. Tak lama terdengar bunyi hantaman bebatuan yang membuat Gray dan Aman melindungi kepala mereka. Gray menggertakkan giginya, kesal karena merasa Eren menyembunyikan trik terakhir. Karena sudah terlanjur, ayo kita perang habis-habisan. Ucap Gray dalam hati. Dengan berteriak, Gray meminta pasukan pemanah agar jangan diam saja dan maju karena ini pertempuran fisik. Para prajurit pun mau tak mau maju untuk bertempur mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah itu Gray memerintahkan penyihir agar menghancurkan katapel tempur itu dan lindungi markas komando. Salah seorang penyihir mengatakan kalau mereka tidak bisa dikarenakan perlu waktu untuk menghancurkan katapel tempur itu. Kau tak ingin dibayar? Jangan hanya bilang tidak bisa. Coba dulu. Teriak Gray dengan penuh amarah. Penyihir itu berdecak kesal karena ucapan Gray, tapi tak lama penyihir pria itu meminta rekannya untuk menyiapkan sihir. Targetnya adalah bongkahan batu dan lindungi kubu mereka. Para penyihir mengangkat tongkat lalu mengeluarkan sihir waterball. Gumpalan air pun keluar dan menghalangi bongkahan batu yang datang. Setelah itu para penyihir menggunakan sihir telekinesis dan mengarahkan bebatuan cukup jauh hingga akhirnya hancur. Melihat itu membuat Kainus tertawa kecil dan berpikir kalau mereka meluncurkan trik receh yang tak berguna. Mari kita lihat, apa ini juga bisa mereka hindari? Gumam Kainus sambil menyeringai. Ia pun memerintahkan elf untuk menyiapkan panah api dan luncurkan sejauh mungkin. Para elf pun bersiap lalu setelah Kainus memerintahkan untuk menembak, mereka meluncurkan panah api sejauh mungkin. Dengan kekuatan Kainus, panah api itu kembali berubah arah. Gray dan Aman terkejut melihat panah api yang luncurkan oleh musuh. Para penyihir pun mengeluarkan sihir waterball lagi. Panah seolah-olah menghindari sihir waterball yang membuat Aman, Gray dan penyihir bingung. Kainus sendiri menggunakan sihir gravity yang membuat panah api meluncur tepat di atas musuh. Para penyihir yang melihat itu kaget dan terbakar. Mereka berteriak kepanasan dan penyihir lain berteriak meminta diselamatkan. Api berkobar sangat besar di depan mata Gray dan Aman. Eren dari kejauhan terlihat sangat senang. Ia tak menyuruh memakai sihir, tapi Kainus benar-benar menghabisi semuanya. Ia membenarkan topinya dan merasa ia juga harus melakukan yang terbaik. Sementara itu, Rommel dan pasukannya memegang pedang di tangan mereka. Mewaspadai pasukan musuh yang mengepung mereka dan siap menyerang kapan saja. Tak lama seseorang mengatakan kalau bala bantuan akan segera datang. Hal ini membuat Rommel tersentak dan menatap sekeliling mencari di mana bala bantuan mereka. Ia menatap ke depan seolah-olah melihat sesuatu, tapi seorang prajurit musuh menyerangnya dengan tiba-tiba hingga melukai pipi Rommel. Ia menatap prajurit itu dan berpikir kalau ia harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Dengan sekuat tenaga, Rommel pun menyerang prajurit musuh di depannya. Beberapa prajurit yang maju pun dihabisi oleh Rommel tanpa ampun. Pria itu masih bersikap siaga dengan pedang berlumuran darah di tangannya.
Ia pun berteriak dan mengatakan pada bawahannya kalau pasukan mereka akan datang jadi mereka semua harus bertahan sampai akhir. Mereka semua pun mengangkat pedangnya masing-masing dan kembali bersemangat. Kini Rommel dan pasukannya bersiap menghabisi lawan dengan senjata masing-masing. Beberapa pasukan musuh maju dengan ragu. Sementara itu di sisi lain, Bianca dan pasukannya masih berada di sekitar jaring besi. Wanita itu menoleh ke belakang saat mendengar suara dari kejauhan. Ia tersentak dan langsung tahu kalau Rommel dalam bahaya. Ia pun naik ke atas kuda dan memerintahkan pasukan untuk menghabisi pasukan musuh yang tersisa. Sementara para kesatria suci diperintahkan untuk mengikutinya. Mereka pun melaju di mana Rommel berada. Seorang prajurit musuh menoleh ke belakang saat mendengar sesuatu. Saat melihat pasukan berkuda datang, ia langsung berteriak memberitahukan yang lain kalau musuh datang. Sayangnya, belum sempat melawan, mereka sudah dihabisi oleh Bianca. Wanita itu berteriak meminta pasukannya untuk menyelamatkan Panglima Kesatria. Prajurit musuh mencoba untuk melawannya, tapi Bianca melindungi diri menggunakan perisainya. Dengan sekali serangan, ia membuat seorang prajurit terluka. Di sisi lain, pasukan Kesatria Suci terus melaju menghabisi prajurit musuh. Seorang komandan 1000 pasukan infanteri Persatuan Count memerintahkan pasukannya yang berada di belakang untuk menghalangi jalan musuh dengan memblokir bagian belakang. Para pasukan pun langsung bersiap dengan tombak mereka masing-masing. Bianca menghentikan langkah kuda yang ia tunggangi, kaget dengan pasukan musuh yang memblokir jalan dan perlahan mendekatinya. Mereka berusaha menyerang tapi Bianca berlindung dengan menggunakan perisainya. Ia berdecak kesal karena respon musuh sangat cepat. Ia pun berdoa pada Dewi Vivian dan tak lama keluarlah cahaya yang sangat terang hingga membuat pasukan musuh menutup mata mereka karena silau. Melihat ada kesempatan, Bianca memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sementara itu, Eren yang sedang menyamar, tersenyum senang karena kerja Bianca yang bagus. Tak lama ia melihat pada seorang komandan yang kini tengah berteriak, pria itu memerintahkan pasukan untuk membuka mata dan akan menebas siapapun yang mundur. Jangan mundur. Desak terus. Musuh sudah seperti tikus dalam par. Teriakan komandan itu terhenti karena ada seseorang yang menghabisinya dari belakang. Dengan tubuh kesakitan, pria itu menoleh ke belakang dan membelalakan matanya saat melihat Eren yang melakukannya. Ia tersungkur sambil memegang lukanya. Eren sendiri menatap komandan musuh di depannya dengan dingin. Aku tikus kecil yang datang untuk menghabisimu, ucap Eren tanpa ekspresi sambil membersihkan noda darah di pisau yang ia bawa. Sedetik kemudian komandan itu pun kehilangan nyawanya. Sambil menatap sekeliling, Eren mengatakan demi menyelamatkan Rommel, ia harus menghabisi komandan terlebih dahulu. Eren melihat ke beberapa titik lalu maju secepat mungkin agar bisa melewati pasukan musuh lalu dan menghabisi komandan 500 pasukan infanteri. Dengan serangan mendadak itu, kini 2 komandan musuh pun ambruk hingga tak bernyawa. Eren menarik nafas lalu berteriak kalau komandan infanteri ambruk dan meminta semua pasukan mundur. Hal ini berhasil membuat para pasukan menoleh kepada Eren. Mereka kaget dan mulai meributkan siapa yang memimpin mereka. Tak lama seorang komandan 500 pemanah mulai berteriak, meminta semua prajurit untuk mendengarkannya. Mendengar ini membuat Eren kaget dan menoleh ke belakang. Pria itu meminta para pasukan agar jangan tertipu oleh taktik sabotase musuh. Baginya tidak ada kata mundur, lalu memerintahkan mereka untuk menyerang. Semua prajurit pun berteriak dan mulai maju. Beberapa prajurit Rommel dihabisi tanpa ampun. Pria itu menatap semuanya, lalu berteriak penuh emosi. Eren yang mendengarnya dari kejauhan langsung panik. Ia berdecak kesal dan menggenggam senjata di tangannya semakin erat. Eren berpikir harus maju lagi dan tak lama ia maju dengan cepat. Langkahnya terhenti saat menemukan komandan terakhir dari pasukan musuh. Sama seperti sebelumnya, Eren menyerangnya dari belakang. Tapi, sayangnya kali ini ia dihentikan oleh 3 prajurit yang ada di dekat komandan. Komandan terakhir itu menoleh ke belakang dan berpikir kalau Eren orang yang bodoh. Kau pikir aku tak punya persiapan untuk ini? Ucap komandan dengan wajah menyeramkan. Eren tertawa mendengar ucapan komandan musuh di depannya. Hal ini membuat musuhnya bingung. Eren membenarkan pelindung kepalanya lalu dengan secepat kilat menarik senjatanya. Ketiga prajurit itu kaget melihat Eren berhasil menarik senjata dengan mudah. Tak mau menunggu lama, ia pun menghabisi ketiga prajurit itu tanpa belas kasih sedikit pun. Komandan terakhir yang melihatnya, perlahan mulai mundur sambil memaki kesal. Dengan keringat dingin yang mengalir di wajahnya dan juga emosi yang memuncak, ia berteriak memerintahkan pasukannya agar menyerang dan habisi mereka semua. Eren pun langsung menghabisi komandan itu. Setelah itu ia berteriak memanggil Rommel,
Terlihat pria itu terduduk lesu dengan pedang di tangannya yang sudah hancur. Wajahnya tanpa ekspresi walaupun musuh hendak menyerangnya. Tak lama pasukan musuh terlempar ke belakang karena serangan dari Bianca dan pasukannya. Musuh telah kehilangan komandannya. Sekaranglah kesempatan kita. Teriak pria berkumis sambil mengarahkan pedangnya ke depan. Pasukan musuh pun mulai ribut setelah melihat bala bantuan pasukan Eren datang dan komandan mereka terluka. Mereka semua pun memutuskan untuk mundur. Seketika itu juga mereka berlari menjauh. Eren tersenyum senang dan merasa ia sudah cukup membantu, ia pun pergi dari medan perang itu. Perang antara Eren dan Persatuan Kaun pun berakhir yang dimenangkan oleh Eren. Kini terlihat Grey, aman, dan utusan Kaisar dikelilingi oleh pasukan Eren. Eren melangkah maju, mendekati mereka semua. Ia menyeringai dan meledek dengan mengatakan jika wajah mereka terlihat lucu. Mendengar hal ini tentunya membuat kedua pria itu kesal. Eren mengetuk-ngetuk kepalanya dan mengatakan kalau sebelumnya ia sudah memperingatkan untuk berhati-hati dengan kepala. Aman menatap Eren dengan kesal, ia tidak habis pikir bagaimana bisa Duk melakukan semuanya. Mulai dari panah sampai batu, ia bersiap dengan pedangnya. Trik macam apa yang kau gunakan? Tanya Aman kesal dan bersiap menarik pedangnya. Tapi, tak lama pasukan Eren mengarahkan pedang ke leher Aman. Pria itu gemetar ketakutan, sementara Eren menarik pedangnya dan menatap Aman dengan dingin. Trik? Beraninya kau menghinaku yang memenangkan pertempuran secara adil. Kau bahkan hanya seorang bawahanku, ucap Eren sambil mengarahkan pedangnya pada Aman. Eren bersiap menghabisi Aman dengan menebas kepala pria itu dan mengganti hierarki wilayah. Utusan Kaisar menahan Eren, memintanya untuk bersabar dan bertanya apa gunanya menghabisi bawahan. Eren meminta pria di sampingnya untuk melepaskannya. Ia bertanya apa tidak tahu kalau menghinanya sama saja dengan menghina Kaisar. Aman yang ketakutan pun berlutut, ia meminta ampun pada Eren. Dan kau? Tanya Eren sambil menatap Grey tajam. Pria itu pun kaget dan langsung berlutut, mengakui kekalahannya. Dengan tegas, Eren mengatakan kalau mulai hari ini, ia akan menjadikan dua kota Grey dan Aman sebagai bagian dari duchy Eren. Silahkan, Duk, ucap keduanya bersamaan. Eren pun menjelaskan kalau serah terima akan dimulai malam ini. Jika ada tanda-tanda ingin merebut wilayah kembali, ia akan mencabut gelar mereka berdua sebagai Count. Mendengar itu keduanya hanya bisa mematuhinya dengan wajah sedih karena kekalahan. Keesokan harinya, Eren berada di ruang rapat bersama semua bawahan dan adiknya. Kain membuka suara terlebih dahulu, ia menunjukkan sertifikat taruhan dari Kastel Taruhan Zaven. Ia menjelaskan kalau selembar sertifikat bernilai 3 juta dan ditambah 2 juta dari pinjaman. Persentase dividen sekitar 10 kali lipat dan uang yang didapat dari perang sudah 50 juta emas. Kain tertawa senang karena ia berpikir kini mereka jadi kaya. Ia bahkan sampai menari-nari. Kesenangan pria tua itu terhenti oleh ucapan Eren yang tiba-tiba mengatakan kalau uang itu akan diinvestasikan. Dengan kesal, Kain mendekatkan wajahnya pada Eren. Ia mengkonfirmasi perkataan Eren, berharap kalau ia salah dengar. Dengan kesal, Eren menyingkirkan kepala Kain agar menjauh lalu menjelaskan kalau mereka memang perlu dana. Tapi tujuan utama mereka dalam perang ini adalah mendapatkan tenaga kerja. Dalam perang ini, total 4 kota sudah mereka dapatkan. Masing-masing 2 kota dari setiap wilayah. Jika ditambah dengan wilayah yang didapat Orc dari membersihkan hutan gelap, wilayah Bran sudah meningkat 2 kali lipat. Dana yang terkumpul akan dipakai untuk menstabilkan wilayah yang bertambah besar dan ia secara bertahap akan memperluas wilayah ini. Dengan wajah serius, Eren mengatakan kalau setelah itu ia akan berperan menjadi si pecundang dari utara. Mendengar hal ini membuat semua orang yang ada di ruangan itu terkejut. Syarel meminta penjelasan apa yang dimaksud kakaknya menjadi pecundang. Menurutnya, dengan begitu, kekuatan mereka jadi akan terungkap. Eren pun menjelaskan, setelah perang ini, Kaisar akan mengawasi semua gerak-gerik mereka. Begitu juga dengan para tuan tanah di bawah Kaisar. Menurutnya, jika terus menyembunyikan kekuatan, pada akhirnya mereka bisa ketahuan dan ditangkap Kaisar sebelum mencapai kekuatan penuh. Daripada begitu, Eren berpikir jika lebih baik ia menjadi loyalis Kaisar dan memberi apapun yang mereka inginkan sampai mereka siap. Tentu saja, kita akan melahap semua dagingnya dan menyisakan tulang saja, ucap Eren sambil menyeringai. Tak lama Max membuka pintu dengan panik, ia memberitahukan kalau pemimpin asosiasi pengusaha Moria datang. Eren tersenyum dan merasa ini sudah saatnya. Ia menepuk tangannya dan mengatakan kalau rapatnya selesai. Ia meminta Kain untuk tetap di ruang rapat dan yang lain diminta pergi bekerja.
Saat Grim masuk ruang rapat, ia langsung menunjukkan surat hutang dan mengingatkan kalau Eren telah memenangkan perang, pria itu harus membayar 5 juta emas. Eren sendiri menatap surat itu dengan bengong. Ia pura-pura bertanya pada Kain, apa mereka punya uang untuk membayar ini. Kain menghela nafas dan mengatakan kalau sekarang mereka bahkan tidak punya uang untuk makan. Grim kesal, dengan penuh emosi ia menunjukkan bagian di mana Eren harus membayar 5 juta emas di surat hutang itu. Kain menyipitkan matanya membaca surat itu lalu menunjuk bagian yang membuat Grim bingung. Ada apa? Tanya Grim dan membaca bagian yang ditunjuk Kain. Tetapi, bebas bunga dan tanpa batas waktu, ini apa? Tanya Kain dengan menatap Grim dingin. Grim terkejut, lupa bagian itu ada di surat hutang. Kain menggebrak meja dan merasa kalau Grim tidak bisa dibiarkan karena jelas-jelas tertulis, bebas bunga dan tanpa batas waktu. Tapi, berani mengancam Eren untuk membayar hutang. Kain berpikir kalau mereka harus menegakkan kedisiplinan dan bertanya pada Eren hukuman apa yang harus diterima. Tak lama Eren mengarahkan pedangnya ke leher Grim lalu mengatakan dipenggal. Ia minta Grim tebus kesalahan lidahnya dengan nyawa. Grim terkejut dan berusaha menjauh dari pedang itu. Eren mengatakan kalau seharusnya dengan nyawa. Tapi, ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa pria itu. Cara lain? Tanya Grim dengan wajah ketakutan. Eren pun bangun dan mengarahkan pedangnya yang membuat Grim terkejut. Pria itu menutup matanya sambil berusaha melindungi diri dengan kedua tangannya. Ia bahkan sampai berteriak minta tolong. Matanya membelalak saat Eren menghantamkan pedang ke meja. Blood Coin Moria, bersumpahlah di depan pedang ini. Ucap Eren dengan wajah serius. Grim sendiri bingung, bersumpah untuk apa? Dengan tegas, Eren meminta Grim bersumpah untuk menjadi pengikutnya dan mendedikasikan nyawanya untuk wilayah Bran. Beberapa hari kemudian di benua barat. Seorang pria dengan pedang di tangannya, berdiri di atas benteng sebuah menara sambil menatap burung merpati yang menghampirinya. Burung merpati itu hinggap di tangannya sambil membawa pesan di kakinya. Pesan itu memberitahukannya kalau pertarungan dimenangkan oleh Eren. Saat tengah membaca, tiba-tiba 3 orang prajurit berusaha menyerangnya. Tapi, dengan cepat, pria itu berbalik dan menghabisi ketiga prajurit itu dalam sekali tebas. Ia mencabut pedangnya yang membuat prajurit itu seketika ambruk. Pria ini bernama Pangeran Philip. Ia mengambil sebuah tongkat dan menghantamkannya dengan kencang. Ia berpikir sudah saatnya untuk kembali ke Imperium. Di bawah benteng menara terlihat banyak prajurit yang sudah tidak bernyawa. Kedepannya pasti seru. Pasti akan sangat seru, ucap Pangeran Philip dengan tersenyum penuh arti. Kini Pangeran Philip sudah berada bersama Kaisar. Kaisar menatap Philip dengan tajam setelah tahu kalau pria di depannya pulang ke istana setelah mendengar kabar kemenangan Eren yang merupakan keluarga kekaisaran di daerah pinggiran dan mengesampingkan misi, perang penaklukan benua barat. Kaisar mengambil salah satu bidak catur di depannya dengan sengaja lalu mendorong bidak catur hitam hingga mengenai Pangeran Philip. Dengan tatapan tajam, Kaisar bertanya pada putranya, apa Eren sebegitu besar artinya bagi Philip? Pria itu hanya tersenyum, lalu mengambil bidak catur yang dilempar ayahnya. Ia pura-pura tidak mengerti maksud Kaisar. Tak lama Philip mengeluarkan salah satu sihirnya hingga bidak itu hancur lebur. Ia tersenyum dan menjelaskan kalau ia hanya agak tertarik saja. Sementara itu, Eren tengah sibuk di ruang kerjanya. Banyak dokumen yang menumpuk di atas meja. Kainus yang ada di sampingnya tampak terkejut karena Eren terlihat cekatan, seperti seorang sekretaris yang terbiasa mengerjakan dokumen. Eren sendiri menatap tumpukan dokumen itu dan merasa tak bisa cepat mengerjakannya. Mungkin karena sudah lama. Dulu, dokumen sebanyak ini, ucapannya dalam hati terhenti karena Rommel tiba-tiba membuka pintu dengan sangat kencang. Pria itu pun dengan panik memanggilnya hingga Eren terkejut. Dengan kesal ia memarahi Rommel dan meminta pria itu mengetuk dulu pintunya. Rommel tidak menanggapinya, ia langsung memberitahukan telah terjadi demo di wilayah Count Aman dan Grey. Mendengar ini membuat Eren dan Kainus terkejut. Ia cukup bingung dengan adanya demo. Ia merasa para penduduk tidak mungkin melakukannya dengan sukarela. Ia yakin dalang di balik semua ini adalah para Count. Dengan tersenyum menakutkan, Eren mengatakan kalau ia akan mengabulkan keinginan mereka. Di sisi lain, Count Aman yang tengah makan terganggu karena tiba-tiba salah satu bawahannya menghampiri dengan panik. Ia menatap bawahannya kesal karena ia sedang makan. Bawahannya itu menunjukkan surat dan memberitahukan kalau ada deklarasi perang. Mendengar itu membuat Aman bangun dari duduknya dengan wajah terkejut. Omong kosong apa itu? Teriak Aman. Sementara itu, kini di ruang rapat Eren tengah bersama bawahan dan adiknya.
Ia menjelaskan semuanya yang membuat Kane terkejut karena Eren mendeklarasikan perang. Ia menanyakan alasannya. Eren pun menjelaskan kalau ini pengkhianatan. Menurutnya, Aman memimpin demo dengan meminta pasukannya menyamar sebagai warga biasa. Ditambah, dia juga melanggar sumpah untuk menerima hasil perang wilayah. Rommel dengan panik mengatakan kalau dalam perang wilayah, jumlah pasukan sudah ditentukan. Tapi kali ini berbeda. Kekuatan musuh 2 kali lipat dari mereka. Menyatakan perang adalah hal yang sembrono. Eren menganggukkan kepalanya, setuju dengan ucapan Rommel. Ia pun berpikir kalau ini deklarasi perang yang sembrono. Lalu kenapa? Tanya Sharel bingung. Dengan wajah penuh keyakinan, Eren menjelaskan kalau ini karena Kaisar juga akan berpikiran sama. Kenyataannya memang begitu. Mendengar ini membuat semua orang terkejut. Sharel menebak kalau kakaknya itu sudah dapat persetujuan dari Kaisar untuk berperang. Eren membenarkan tebakan Sharel. Kaisar dengan cepat menyetujuinya. Kaisar mungkin berpikir kalau Eren sudah gila, karena terlena oleh sebuah kemenangan. Suasana di ruang rapat hening beberapa saat. Kainus memecah keheningan dan mengatakan kalau ia mengagumi pemikiran Eren. Ia akan membuat strategi secepat mungkin. Eren menghentikannya, ia merasa itu tidak perlu. Apa? Tidak perlu? Tanya Kainus bingung. Eren berpikir kalau Kainus punya banyak pekerjaan untuk mengelola wilayah yang baru bergabung. Perang ini akan berlangsung malam hari dan tak ada pengawasan dari Kaisar, jadi Eren bisa tangani sendiri. Ia meminta Kainus menganggap kalau pria itu sedang cuti. Eren mengatakannya dengan penuh percaya diri, di malam hari yang diterangi cahaya bulan. Eren menunggang kudanya paling depan, memimpin semua pasukannya. Ia sempat berhenti dan menatap kastel aman dari kejauhan. Oke, ayo berangkat. Ucap Eren lalu melaju dengan cepat. Eren dan pasukannya berhenti tepat di depan pintu gerbang kastel aman. Di atas benteng menara sudah ada Aman yang menatap Eren dan pasukannya. Ia berpikir ini pengepungan, tapi Aman tidak melihat ada senjata kepung dan hanya membawa tentara saja. Ia bertanya-tanya apa yang akan Eren rencanakan. Dengan percaya diri, Aman merasa kalau Eren tidak akan bisa menembus tembok ini tanpa senjata kepung. Ini hanya soal seberapa lama mereka harus bertahan agar bisa menang. Ya ampun. Lihat, ada siapa ini? Teriak Aman. Ia merasa kalau Eren dibutakan oleh perluasan wilayah dan menyatakan perang terhadap pengikut yang tidak bersalah. Eren pun merespon dengan menyebut Aman sebagai pengkhianat. Ia meminta pria itu agar mendengarkannya baik-baik. Eren mengatakan kalau ia sudah mendapatkan bukti bahwa Aman merencanakan pengkhianatan dengan menyuruh pasukan untuk melakukan demo. Ia yang murah hati akan memberi Aman kesempatan terakhir. Jika pria itu membuka gerbang dan menyerah sekarang, Eren akan mengampuni nyawa Aman. Pria botak itu dengan panik menoleh ke sekelilingnya, di mana para prajuritnya kini tengah meributkan apa yang mereka dengar. Aman bingung bagaimana bisa Eren tahu akan hal itu. Ia merasa tidak ada gunanya bicara lebih banyak karena ia yakin ia akan memenangkan pertempuran ini. Menyerah katamu? Jika kau yakin, coba terobos masuk. Dasar anak ingusan. Teriak Aman penuh percaya diri. Eren menyeringai dan merasa kalau pria itu sangat sombong. Ia pun mengatakan pada Aman agar membayar hinaan itu dengan nyawanya. Eren pun berteriak memanggil adiknya. Sharel kesal dan memutar-mutarkan tongkatnya. Ini karena menurutnya, ia sudah ada di dekat Eren dan kenapa kakaknya itu harus berteriak. Tak lama ia mengarahkan tongkat sihir ke atas dan tak lama keluar api yang mengarah ke kastel Aman. Sharel mengeluarkan sihir Flame Shower. Sihir api itu pun meluncur ke kastel. Tapi, ternyata kastel itu dilindungi oleh perisai. Aman tertawa puas, ia berpikir sihir rendahan seperti itu mana mungkin bisa menembus perisai para penyihir terbaik. Sharel sangat kesal karena dihina oleh Aman. Ia memutar-mutarkan tongkat sihirnya beberapa kali lalu menancapkannya ke tanah. Sihir berwarna biru keluar dari tongkat itu dan tak lama sihir itu mendekati kastil Aman dan menghilangkan perisai yang melindunginya. Aman pun menatap kastilnya dengan kebingungan. Tak lama Aman kembali tertawa terbahak-bahak. Sihir apalagi itu? Kau ingin mulai dengan membasahi tenggorokan? Teriak Aman. Tanpa banyak bicara, Sharel mengeluarkan sihir Mudworm. Tak lama pun muncul cacing lumpur dari dalam tanah. Mereka semua menyerang kastil Aman yang membuat pria itu terkejut. Beberapa prajurit mulai sadar jika temboknya runtuh, mereka pun berteriak agar cepat turun. Sementara Aman yang panik hanya melihat sekeliling. Tak lama ia melihat ada retakan di lantai, Aman pun loncat ke arah samping. Apa-apaan ini?
Ucap Aman sambil mengepalkan tangannya. Eren mengarahkan pedang ke atas dan mengatakan kalau temboknya sudah runtuh. Ia meminta semua prajurit untuk maju dan tangkap Count Aman. Para prajurit pun berteriak penuh semangat dan maju melewati reruntuhan. Di sisi lain, Aman meminta pasukan pemanah untuk menembak dan jangan biarkan mereka mendekat. Mereka pun mulai menembak prajurit Eren, beberapa prajurit tumbang terkena panah. Aman terus memerintahkan untuk menembak. Rommel melihat salah satu prajurit yang terkena panah hendak terjatuh. Ia pun menangkapnya, lalu berteriak pada bawahannya kalau musuh sudah dalam genggaman mereka. "Ayo serang! Serang! Ayo serbu!" teriak Rommel. Para prajurit pun perlahan mulai maju ke arah kastil. Sementara Aman terus memerintahkan agar pasukannya terus menembak dan habisi mereka semua. Ia bingung saat melihat prajurit di dekatnya ragu-ragu untuk menembak. Aman kesal dan memaki prajurit itu sambil menendang perutnya. Prajurit itu jatuh dan memegang perutnya yang kesakitan. Prajurit lain terkejut saat melihat rekan mereka dipukul. Dengan penuh emosi, Aman meminta prajurit untuk mendengarkannya baik-baik. Ia mengancam jika mereka bersikap bodoh seperti dia, mereka akan habis di tangannya. Para prajurit pun terdiam, tak berani mengatakan apapun. Eren menatap ke atas benteng menara dan berpikir jika mereka akan menjadi pengikutnya di masa depan. Ia tidak bisa membiarkan Aman bertindak seenaknya, ia pun menggenggam pedangnya semakin erat. Saat ia akan melangkah maju, tiba-tiba Cheryl menahannya yang membuat Eren bingung. Wanita itu mengingatkan kalau perjanjian mereka hanya sampai Flame Flower. Jadi ia meminta tambahan 100.000 emas lagi untuk Mudworm. Eren menatap adiknya kesal karena ia tidak meminta adiknya untuk memakai Mudworm. Tak lama panah meluncur ke arahnya, Eren yang sadar langsung menoleh dan menangkap panah itu dengan mudah. Ia menatap prajurit musuh dan sadar kalau mereka ingin mengincarnya. Pandangan Eren kembali ke adiknya, ia akhirnya menyetujui 100.000 emas dan menyuruh Cheryl untuk memasukkannya ke buku kas. Sedetik kemudian, Eren menghilang dari pandangan Cheryl. Ia berlari dengan cepat ke arah kastil. Sementara itu, Aman berpikir kalau mereka akan menang jika bisa menangkap Eren. Ia pun memerintahkan prajurit untuk menembak. Semua panah pun kini tertuju pada Eren yang tengah berusaha mendekati kastil. Dengan gerakan cepat, ia pun berhasil menghindari panah-panah itu. Eren menatap Aman dengan tajam dan berpikir kalau ia harus meminimalkan korban dari kedua pihak. Jadi ia harus menangkap Aman dan mengakhiri pertempuran secepatnya. Dengan gerakan cepat, Eren berhasil melompat ke benteng menara. Hal ini membuat Aman dan prajuritnya kaget. Tidak mungkin! Teriak Aman panik. Eren pun menghantamkan pedangnya ke arah tembok benteng hingga terdengar bunyi hantaman yang sangat kencang. Eren mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Aman yang melihatnya pun ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dengan kesal, ia mendorong kedua prajuritnya maju. Keduanya kaget tapi tetap maju ke arah Eren. Eren menyerang keduanya dengan memukul ringan mereka hingga terjatuh. Eren melihat Aman yang berusaha untuk kabur. Pria itu dengan kesal berteriak memerintahkan prajuritnya untuk menyingkir. Seorang prajurit terdorong hingga terjatuh dari benteng menara. Eren menatap Aman dengan penuh amarah. Ia merasa kalau pria itu bahkan tidak bisa melindungi prajuritnya, tapi sembarangan membahayakan nyawa mereka. Ia pun melompat ke sisi benteng menara di mana Aman akan menuruni tangga untuk kabur. Pria itu masih terus berteriak pada prajurit yang menghalangi jalannya. Pria botak ini tidak menyangka kalau Eren begitu kuat. Aman terkejut saat melihat Eren berada di bawah tangga, tengah berjalan menuju ke arahnya dengan aura menakutkan di sekeliling Eren. Eren menatap Aman dengan sangat tajam dan meminta pria itu untuk menyerah. Karena dengan begitu, keluarga dan prajuritnya akan selamat. Prajurit di belakang Aman tampak terkejut dengan perkataan Eren. Aman memundurkan langkahnya, bingung karena Eren hanya menyebutkan keluarga dan prajurit, bagaimana dengan dirinya. Dengan tatapan dingin, Eren mengatakan kalau ia akan menghabisi Aman. Pria itu terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa. Ia memundurkan langkahnya hingga menabrak seorang prajurit. Kini prajurit Aman mengepungnya, tak memberi pria itu ruang untuk kabur. Aman memaki prajuritnya dan memerintahkan mereka untuk minggir sambil menarik pedangnya. Tak lama seorang prajurit melukai tangannya menggunakan tombak hingga ia meringis kesakitan. Kini para prajurit menatap Aman dengan tajam dan meminta pria itu untuk menyerah. Sambil menahan sakit, Aman masih tetap memaki prajuritnya dengan kesal. Kini Aman membenarkan posisinya jadi berlutut di depan Eren, memohon ampun pada Duk di depannya yang perlahan menaiki tangga. Ia mengatakan kalau sebagai bawahan, ia akan setia kepada Eren. Tapi sedetik kemudian,
Eren menghabisi Aman dengan memenggal kepalanya. Eren menatap tubuh tak bernyawa itu dengan dingin dan mengatakan kalau ia tidak perlu bawahan yang tidak melayani rakyat. Eren mengangkat pedangnya dan berteriak memberitahukan kalau Count Aman sudah tewas. Mendengar hal ini membuat semua prajurit terkejut. Perang pun dimenangkan oleh Eren. Eren yang menang di pertempuran melawan Count Aman, memindahkan semua wilayah Aman ke dalam wilayah Bran, kecuali satu kota kecil. Mendengar berita kematian Aman, Count Grey menyelamatkan nyawanya dengan memberikan setengah wilayahnya pada Duke Eren dan menyerah tanpa perlawanan. Dengan ini, Eren yang berhasil memulihkan Duchy Bran, berencana menaklukkan wilayah sekitar untuk menambah kekuatannya. Demi menjadi pecundang dari utara dalam waktu dekat. Dan demi berperang dengan Kaisar di masa mendatang. Adegan beralih ke istana, di mana kini sang kaisar tengah meremas sebuah surat dengan kesal dan bertanya apakah benar Eren menang lagi. Gren membenarkan karena yang ia dengar seperti itu. Kaisar menanyakan kembali perkataan Gren sebelumnya yang bilang kalau Eren tak punya kekuatan untuk bertahan dari dua pertempuran. Melihat kaisar yang marah membuat wajah berani menjadi pucat. Gren beralasan kalau kali ini pun, Eren bisa menang berkat penyihir misterius. Ia menyayangkan karena telah mengabaikan kekuatan penyihir itu. Ia kembali mengatakan hanya dengan memulihkan satu duchy tidak akan berpengaruh besar pada kekaisaran. Namun, masalahnya bukan pada skala kekuatan, tapi niat Duke Eren. Niat? Tanya Kaisari bingung. Gren menjelaskan kalau mereka tidak tahu maksud di balik tindakan Eren itu karena pemulihan Duchy Bran pasti akan dilakukan. Menurutnya, pertanyaannya adalah, apa Eren berniat untuk tunduk pada kekaisaran atau justru akan menghunuskan pedang? Kaisar berusaha mematahkan ucapan Gren dengan mengatakan kalau Eren telah bersumpah untuk menghabiskan masa hidupnya di Duchy Bran. Jika Eren melanggar sumpah, kekaisaran tidak akan membiarkannya. Dengan wajah serius Gren bertanya bagaimana jika Eren terus memperluas Duchy Bran. Secara hukum, tidak ada alasan bagi kekaisaran untuk menghentikannya. Kaisar terkejut dengan perkataan Gren. Saat ini, peraturan Imperium mengacu pada Undang-Undang Kebebasan Berperang Antar Vasal. Ini adalah undang-undang yang disepakati Zeron, demi mendapat dukungan dari para bangsawan sebelum merebut tahta kaisar. Kaisar sambil memegang keningnya, tak lama putranya meminta agar ia dikirim. Kaisar menatap putranya yang tengah tersenyum itu dengan bingung. Pangeran Philip menjelaskan kalau ia akan pergi untuk mencari tahu tentang niat Eren juga situasi di Duchy Bran. Kaisar berpikir sesaat, lalu menyetujui ide putranya itu dan menyuruhnya pergi dengan dalih demi memberikan selamat atas kemenangan Eren di perang wilayah. Sambil memberi hormat, Philip mengatakan kalau ia akan segera bersiap. Pria itu tak sabar ingin melihat perkembangan Eren. Adegan beralih ke wilayah Bran, di mana kini warga tengah berkumpul dan membaca pengumuman yang ada di papan. Seorang warga bingung karena pajak diturunkan jadi 30%. Warga lain terkejut karena pajaknya dipotong setengah dari sebelumnya 60%. Seseorang mengatakan ada rumor bahwa mereka mendapat banyak uang setelah memenangkan perang wilayah dan ia rasa rumor itu benar adanya. Hidup Duke Eren! Teriak warga serempak tanpa mereka tahu kalau Eren ada di tak jauh di belakang mereka. Eren senang melihatnya. Ia berpikir kalau tahu akan seperti ini, ia akan melakukannya sejak awal. Kainus yang ada di belakang Eren mengatakan kebijakan pria itu untuk memenangkan hati rakyat, sepertinya berhasil. Menurut Eren ini adalah cara terbaik untuk menstabilkan wilayah yang meluas dengan cepat. Meskipun ia sedikit khawatir dengan kondisi keuangan mereka di masa depan. Tak lama wajahnya berubah menjadi serius dan menanyakan mengenai progres proyek pembangunan dungeon. Bukankah kau bilang dungeon kedua akan dibuka? Tanya Eren. Kainus membenarkan dan merasa, iblis, Elena melakukannya dengan baik. Ia juga telah memastikan bahwa menara yang terbengkalai sudah direnovasi dan Death Knight ditempatkan di lantai paling atas. Eren berpikir kalau ucapan Kainus benar, Elena melakukannya dengan baik. Bagaimana kau tahu dia iblis? Tanya Eren kaget. Dengan percaya diri Kainus merasa sebagai pengurus proyek, tidak mungkin ia tidak tahu. Selain itu, ia belum pernah mendengar ada manusia yang mengendalikan Death Knight. Tak lama tiba-tiba Cheryl menghampiri mereka berdua dan memanggil kakaknya dengan suara panik. Wanita itu terengah-engah membuat Eren bingung. Cheryl memberitahu kalau Philip datang untuk memberi selamat. Eren berpikir sejenak, ia bertanya-tanya siapa yang bisa membuat Cheryl sampai kaget seperti ini dengan kedatangannya. Apa ada orang yang dikenal Duke, tapi tidak ku kenal? Tanya Eren dalam hati. Tak lama Eren ingat, Philip merupakan orang yang sering menghajarnya waktu masih kecil. Ah putra mahkota, gumamnya saat teringat siapa itu Philip. Cheryl membenarkan, tapi ia bingung kenapa kakaknya memanggilnya dengan putra mahkota. Karena seingatnya,
Kakaknya itu benci menyebutnya seperti itu. Kainus meminta maaf karena menyela pembicaraan adik kakak itu. Ia mengatakan jika maksud kedatangan putra mahkota untuk memberi selamat terlalu jelas. Ia merasa tujuannya adalah untuk mengawasi Eren. Eren pun berpikir jika memang untuk mengawasinya. Salah-salah, ia bisa ditangkap sebelum mengembangkan kekuatan. Eren melihat sekeliling dan memikirkan cara untuk membuat putra mahkota memandang rendah mereka dan memulangkannya dengan cepat. Tak lama ia melihat beberapa orang tengah mendorong gerobak. Ia mendapatkan ide yang bagus. 2 hari kemudian, Pangeran Philip dan 3 prajuritnya tiba di wilayah Bran. Pria itu merasa temboknya terlalu tinggi untuk daerah pinggiran. Seorang prajurit mengatakan kalau ia mendengar wilayah Bran diserang monster sepanjang tahun. Jadi sepertinya, ini adalah perlindungan mereka. Pangeran menyeringai setelah mendengarnya. Ia berpikir meski didapat dari pertaruhan, uangnya tidak akan disia-siakan. Tampaknya kau sudah belajar untuk menjadi seorang raja, Eren, ucap Philip. 2 prajurit mengayun-ayunkan bendera sambil mendekati gerbang lalu memanggil Duk Eren, pemimpin Kastel Bran, agar menyambut kedatangan putra mahkota Philip, pewaris kekaisaran. Tak lama, pintu gerbang terbuka dan terlihatlah Eren, Sharel dan beberapa prajurit menyambut mereka. Selamat datang di Kastel Bran, putra mahkota Philip, ucap Eren sambil memberi hormat. Eren menatap ke atas dan kaget saat melihat Philip sudah ada di depannya. Tak lama keduanya saling menatap tajam, tanda kalau keduanya tidak saling menyukai. Eren tidak bisa mendengar pria di depannya turun dari kuda. Ia berpikir kalau ini sungguh kemampuan yang tak terduga. Sementara Philip merasa kalau mata Eren hidup, sama seperti saat masih kecil. Lama tak jumpa, Eren, ucap Philip sambil mengulurkan tangan. Eren langsung menggenggam tangan itu dan menanyakan bagaimana kabar putra mahkota. Philip tak merespon, malah menatap Sharel dan memuji wanita itu semakin cantik. Sharel berdiri dan dengan cuek ia mengatakan kalau ia sudah muak mendengar itu. Eren mengomeli adiknya karena sikapnya yang tidak sopan terhadap putra mahkota. Philip menepuk pundak Eren dan mengatakan tidak apa-apa dan meminta santai saja seperti dulu. Baik, putra mahkota, ucap Eren sambil memberi hormat. Tak lama terdengar seseorang meminta maaf dan memohon agar ia diampuni. Hal ini tentunya menjadi perhatian Pangeran Philip. Pria itu pun menatap ke sumber suara. Di sana ada Rommel yang tengah memarahi bawahannya. Rommel mengatakan jika bawahannya itu ingin hidup, jangan malas-malasan. Ia pun memukulnya hingga terjatuh. Para pekerja pun terlihat saling melirik dan wajah ketakutan. Rommel masih marah dan mengatakan jika mereka sedang menjalankan tugas suci. Jadi, siapapun yang malas akan dihukum atas nama Dewi Vivian. Eren menegur Rommel atas apa yang dilakukan pria itu di hari bahagia ini, saat putra mahkota berkunjung. Ia pun memintanya untuk segera turun. Pemimpin, seru Rommel dengan wajah panik. Dengan cepat, ia pun menuruni tangga. Lalu, berlutut di depan Eren dan mengatakan kalau ia sudah berdosa besar. Eren menendang Rommel dan memakinya. Beraninya kau membuat putra mahkota jadi kesal, ucap Eren sambil terus menendangnya berkali-kali. Rommel hanya bisa diam sambil melindungi kepala dengan kedua tangannya. Seseorang memegang pundak Eren, tapi pria itu menepisnya dengan kasar. Ia kaget ternyata orang itu adalah Cecilia. Wanita itu terlihat sangat marah atas apa yang dilakukan Eren. Ia bertanya apa yang dilakukan pria itu pada seorang utusan yang menjalankan tugas suci. Eren berlutut, memberi hormat pada Cecilia dan memanggil wanita itu dengan sebutan Santa. Philip yang ada di belakang wanita itu menyadari jika pakaian yang dikenakan merupakan pakaian Ordo Vivian. Ia menyeringai dan merasa jika Eren terjerumus aliran sesat. Seorang prajurit mendekati Philip dan berbisik memberitahukan kalau wanita itu Santa dari Ordo Vivian, aliran sesat. Philip sudah mengetahuinya, tapi ia bingung apa alasannya dicap sebagai aliran sesat. Prajurit itu berbisik dan mengatakan kalau ia mendengar ada peristiwa pembantaian rakyat Imperium saat perang agama dengan kerajaan Pares. Menghabisi bukanlah ajaran agama dan itu ditentang keras oleh Imperium. Itulah alasan terbesar mereka dianggap aliran sesat. Philip berpikir, ini agama yang ditentang oleh Imperium. Ini artinya Eren menggali kuburannya sendiri. Tak lama Eren berlari menghampiri Philip. Pangeran itu menatap Eren dengan dingin dan berpikir pasti ada alasan kenapa orang-orang bodoh akan hancur. Eren mengatakan dengan wajah tidak enak kalau biasanya para penduduk tidak seperti ini. Ia pun bingung kenapa harus terjadi saat pangeran berkunjung. Ia pun membungkuk meminta maaf karena telah menunjukkan sisi buruk mereka pada sang pangeran. Ia merasa ini semua kesalahannya. Philip menepuk pundak Eren sambil tertawa kecil.
Dia merasa tidak apa-apa karena itu bisa saja terjadi saat memimpin wilayah. Ia pun mengajak Aaron untuk masuk ke dalam dan bercerita tentang masa lalu. Aaron menatap Philip dengan canggung dan panik membuat pria itu bingung. Ia mengatakan tentunya ia harus menemani Philip, tapi ia beralasan kalau sekarang waktunya berdoa. Philip mengerutkan keningnya saat mendengar kata berdoa. Dengan cepat Aaron kembali beralasan kalau sebagai pemimpin ia harus berdoa tepat waktu agar wilayah ini makmur dan sejahtera. Ini karena ia kurang kompeten. Aaron pun menarik Cheryl mendekat dan mengatakan kalau adiknya akan menemani pangeran ke dalam kastel. Sedang apa? Cepat antar pangeran masuk ke kastel. Teriak Aaron pada adiknya. Ia membungkuk hormat dan mengatakan kalau ia akan segera kembali. Lalu dengan secepat kilat ia berlari kabur. Philip bingung dengan apa yang dilakukan Aaron. Saat malam tiba, semua sudah berkumpul untuk makan malam. Tapi, mereka masih menunggu Aaron yang tidak kunjung datang. Seorang pria menggebrak meja dengan kesal dan bertanya pada Cheryl kapan Aaron akan kembali. Ia merasa pangeran sudah menunggu selama berjam-jam. Cheryl yang mendengarnya kaget lalu dengan kasar menaruh cangkir tehnya. Kenapa bertanya itu padaku, Branks? Begitu pergi, dia tak akan kembali. Jangan tanya aku, pergi dan seret dia pulang. Ucap Cheryl sambil berteriak marah. Kedua orang itu pun saling bertatapan kesal. Tapi, tiba-tiba Philip meminta pria bernama Atred untuk memilih. Pria itu bertanya pilihan apa. Dengan wajah dingin, Philip mengatakan minta maaf atau dihabisi. Ia merasa bahwa hanya bersalah karena bersikap tidak terpuji. Mendengar itu membuat Atred kaget. Dengan cepat ia membungkuk dan mengatakan kalau ia telah berdosa besar. Jika Cheryl menginginkannya, ia rela memberikan nyawanya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba hening membuat Atred gemetar ketakutan. Cheryl mengibaskan tangannya dan bertanya siapa bilang kalau ia akan menghabisinya. Ia pun meminta pria itu keluar dan lihat apa Aaron masih berdoa. Dengan cepat pria itu berdiri. Wanita itu melirik ke arah pangeran yang tengah memijat keningnya. Ia melipat kedua tangannya dan bertanya apa ini seru. Cheryl merasa kalau pria di depannya ini benar-benar masih sama seperti dulu. Apa maksudnya dengan bersikap tak terpuji? Ucap Cheryl sambil menatap pangeran tidak suka. Pria itu tersenyum dan mengatakan kalau Cheryl juga sama. Reaksinya masih seperti dulu. Tak lama Atred dengan canggung memanggil Cheryl, merasa kalau wanita itu sepertinya harus melihat ini. Cheryl pun menghampirinya yang ada di dekat jendela. Bingung apa yang dimaksud oleh pria itu. Wanita itu melihat banyak orang berkumpul di luar. Dengan santai Cheryl mengatakan kalau mungkin mereka baru selesai berdoa. Pria itu mengatakan kalau bukan itu yang dia maksud dan meminta Cheryl untuk melihat ke bawah sambil menunjuk sesuatu. Cheryl melihat apa yang dimaksud Atred. Matanya terbelalak kaget saat melihat ribuan warga ada di depan. Salah seorang pria mengangkat obor di tangannya dan mengatakan kalau pemimpin yang ikut aliran sesat dan merampas penduduk harus pergi. Pergi. Hanya sana. Teriak warga. Di sisi lain, Aaron membuka pintu dengan kencang, ia menghampiri Philip dan memberi hormat. Lalu meminta maaf atas keterlambatannya dan akan menemani pria itu sekarang. Pangeran itu merasa di luar sangat berisik dan bertanya ada apa. Apa? Berisik? Tanya Aaron bingung. Ia pun bertanya pada adiknya itu ada apa. Dengan wajah datar, Cheryl menunjuk keluar jendela dan mengatakan kalau bukan masalah besar. Hanya ada pemberontak, lagi. Philip terkejut saat mendengar, lagi. Sambil mengupil, Aaron berpikir kalau serangga itu merangkak keluar lagi. Aaron pun mengatakan kalau habisi saja mereka. Ia pun memerintahkan Cheryl agar memberitahukan Rommel untuk menghabisi dan mengubur mereka. Jangan lupa membakarnya setelah dikubur karena bisa terjadi hal buruk. Dengan langkah ceria, Cheryl pun pergi menuruti perintah kakaknya. Tak lama ia berhenti dan menoleh ke belakang, memanggil kakaknya. Ia bertanya dengan wajah menakutkan apa ia juga boleh menghabisi satu orang. Aaron tersenyum dan memperbolehkannya, tapi ia meminta jangan terlalu mencolok. Adik kakak itu pun tertawa dengan wajah menakutkan. Philip yang sejak tadi memperhatikan berpikir kalau ada yang tidak beres karena 2 kali perang wilayah yang dicetuskan tanpa pikir panjang dan mempercayai aliran sesat yang melakukan pembantaian. Ia pun merasa kalau Aaron sudah menjadi pembunuh. Tiba-tiba terdengar teriakan untuk menghabisi para pemberontak lalu terdengar teriakan kesakitan yang menyayat hati. Atred mendekati Philip dan berbisik memberitahukan pangeran kalau mereka sedang menghabisi penduduk. Pria itu berpikir sejenak lalu tak lama bangun dari duduknya sambil mengatakan kalau ia akan pulang. Aaron pura-pura terkejut karena Philip ingin pulang padahal baru saja datang.
Ia bertanya apa pangeran tidak suka hidangannya atau karena ia tidak menjamu dengan baik. Sambil melangkah keluar, Philip mengatakan kalau ia sudah cukup menikmatinya. Ia harus pergi sekarang, karena Aaron terlihat sibuk dan tak ada waktu untuk menemaninya. Philip pun mengatakan kalau Aaron tak perlu mengantarnya dan mengucapkan salam perpisahan. Aaron meneriakkan nama putra mahkota berkali-kali yang tentunya tidak dihiraukan oleh sang pangeran. Pangeran tersenyum puas karena merasa jika kondisinya seperti ini, jangankan melawan Imperium, ia yakin mereka pasti akan hancur sendiri. Aaron menatap kepergian Philip sambil menyeringai, senang karena rencananya berhasil. Kini adegan beralih ke depan kuil, di mana terlihat banyak orang bersimbah darah. Rommel menatap mereka dalam diam. Ia terkejut saat Aaron ada di belakangnya. Aaron menghampiri salah satu pria yang terbaring dan berbisik kalau pemimpin kejam datang. Orang yang berbaring itu ternyata pria berkumis. Pria itu kaget, lalu tak lama pria berkumis itu berteriak dan berusaha menyerang Aaron. "Anyah kau, pemimpin kejam!" teriaknya. Rommel memukul kepalanya dan meminta pria itu untuk segera sadar. Pria berkumis pun terkejut, sementara Rommel menatapnya kesal dan Aaron hanya menghela nafas. Aaron mengeluarkan kantung berisi uang dan mengatakan kalau sudah cukup aktingnya. "Kau sudah bekerja keras," ucap Aaron sambil tersenyum. 2 hari setelah kunjungan Pangeran Philip, kini sang pangeran tengah duduk dengan ayahnya. Sang kaisar menanyakan apa anaknya sudah mengetahui niat Aaron. Dengan santai, pangeran menjawab kalau sebenarnya, tidak ada yang perlu diselidiki. Menurutnya sudah terlihat Aaron akan hancur sebentar lagi. "Hancur?" tanya kaisar bingung. Philip menjelaskan kalau Aaron terjerumus ke aliran sesat yang kejam dan memeras tenaga rakyat. Bahkan, Aaron juga menyingkirkan rakyat yang memberontak tanpa ampun. Menurutnya, yang lebih parah adalah Aaron menikmatinya. Bukan hanya Aaron, tapi Cheryl juga. Kaisar tak menyangka, rakyat Imperium yang tak berdosa kehilangan nyawa, sungguh menyedihkan. Ia bertanya bukankah perbuatan Aaron itu akan menguntungkan mereka. Philip tidak mengerti maksud ayahnya. Kaisar hanya tertawa dan memberitahukan kalau ia punya rencana bagus. Adegan kembali ke wilayah Bran. Kini terlihat Aaron tengah berlatih pedang dengan patung kayu. Meski ditutup, Aaron bisa melihat kekuatan mengerikan yang tersembunyi di balik senyum Philip. Itu jelas merupakan intimidasi. Ia bertanya-tanya sudah seberapa jauh pencapaian Philip. Ia bersiap dengan pedangnya. Ia berpikir pertama-tama, gunakan kekuatan pikiran sebagai pedang. Sedetik kemudian ia menghunuskan pedang ke patung kayu di depannya. Lalu selanjutnya ia berpikir untuk menambahkan Dragon Blessing. Aaron pun menekan pedangnya dan mengeluarkan sinar kebiruan yang semakin besar. Tak lama terdengar ledakan yang membuat patung batu yang berjejer di belakang ikut hancur. Tersisa hanya satu patung batu yang masih utuh, tapi Aaron berpikir ini masih kurang. Aaron menatap tangan kiri dan kanannya, Dragon Blessing yang tak bisa dikendalikan dan kekuatan lemah yang bisa dikendalikan. Ia merasa itu belum cukup untuk mengalahkan Kaisar. Selain pengembangan wilayah, ia berpikir tugasnya masih banyak. Seminggu kemudian, terlihat 2 kubu prajurit. Kubu pria berkumis dengan pasukan pemanahnya dan kubu Rommel dengan pasukan perisainya. Mereka semua kini tengah berlatih bertarung. Tiba-tiba Rommel memerintahkan untuk membuat tembok perisai. Pasukannya pun langsung melakukan perintahnya hingga tak terlihat satu orang prajurit pun. Pria berkumis kini memerintahkan pasukannya untuk menembak. Anak panah pun meluncur dan mengenai perisai. Rommel terkejut saat sadar salah satu anak panah berhasil melewati perisai. Melihat kesempatan itu membuat pria berkumis kini memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Mereka semua pun mengeluarkan senjata masing-masing dan berlari sambil berteriak semangat. Rommel memperhatikan semuanya melalui celah perisai. Ia meminta pasukannya untuk menunggu. Pasukan pria berkumis semakin dekat, lalu pria itu memerintahkan pasukannya untuk melompat. Mereka pun menuruti perintah itu dan melompat. Seketika itu juga Rommel memerintahkan pasukannya untuk membuka perisai atas. Tongkat para prajurit pun diangkat. Hal ini membuat pasukan pria berkumis terluka akibat terkena tongkat dari pasukan Rommel. Mereka pun ambruk di atas tanah. Pria berkumis tidak menyerah dan berusaha menyerang Rommel. Rommel pun menyerang menggunakan tongkat tepat di wajah pria itu hingga terlempar cukup jauh. Pria berkumis itu sampai mengadu kesakitan. Ia terkejut saat melihat Rommel sudah ada tepat di depannya. Rommel mengulurkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. "Kau pikir bisa dengan melompat?" tanya Rommel. Tiba-tiba Aaron bertepuk tangan, memuji mereka berdua karena melakukannya dengan baik. Ia melihat tongkat yang dipegang Rommel,
cukup terkejut karena mirip dengan darah. Ia pun bertanya ini ide siapa. Rommel menjawab kalau itu ide Kainus dan mengatakan kalau pasukan yang baru direkrut harus terbiasa dengan darah, sebelum diturunkan ke medan perang. Eren berpikir kalau ini benar-benar bisa membantu. Tak lama ada seorang prajurit dengan kudanya menghampiri. Pria itu tampak panik saat memanggil Eren. Ia mengatakan ada masalah besar. Prajurit itu turun dari kuda dan memberi hormat, lalu memberitahu kalau kerajaan Phares mengirim pasukan tentara. Dengan wajah dingin, menurut Eren mustahil kerajaan Phares bisa menang melawan Imperium. Prajurit itu meralat ucapan Eren dan memberitahukan kalau mereka mengincar wilayah Bran. Mendengar ini membuat Eren dan Rommel terkejut. Mereka pun langsung menuju ruang rapat. Saat di ruang rapat, Max mengatakan kalau pasukan mereka hanya 10.000. Sedangkan pasukan musuh 20.000, 2 kali lipat dari mereka. Ditambah dengan kesatria suci dari Ordo Phares yang jumlahnya besar. Eren sendiri tidak tahu apa tujuan mereka mendeklarasikan perang. Menurutnya ini jelas sebuah invasi asing, tapi ia bingung karena Imperium tidak turun tangan. Dengan penuh emosi, Max mengatakan kalau tujuan mereka adalah untuk memusnahkan aliran sesat. Alasan Imperium tidak membantu adalah karena Ordo Phares sama dengan agama negara. Mendengar itu membuat Cecilia kaget dan gemetar ketakutan. Kainus berpikir, mungkin saja, pergerakan Ordo Phares ini diprovokasi oleh Imperium. Apa? Ucap Eren kaget. Menurut Kainus, waktunya sangat bertepatan. Tak lama setelah pangeran mengunjungi wilayah mereka, hal seperti ini terjadi. Eren mengusap wajah dan menyalahkan dirinya sendiri. Ia hanya memikirkan cara untuk mengelabui pangeran. Ia sama sekali tak menyangka akan ada reaksi seperti ini. Suasana di dalam ruang rapat jadi hening. Cecilia mengepalkan tangannya lalu bangun dari duduknya. Ia mengatakan kalau ia dan pendeta lain akan pergi. Menurutnya, tak ada alasan bagi Eren untuk melindungi mereka dan terkena aib. Eren memanggil nama Cecilia dan berpikir apa ia biarkan saja. Tapi tak lama ia menggelengkan kepalanya. Ia berpikir tidak boleh karena sudah banyak uang yang didapatkannya dari air suci Ordo Vivian. Terlebih, kekuatan kesatria suci Ordo Vivian juga tidak bisa diabaikan. Ia kembali memanggil Cecilia. Iya? Respon wanita itu bingung. Eren tersenyum dan mengatakan kalau ini kesalahannya. Jadi, wanita itu jangan pergi dan menyalahkan diri sendiri. Mendengar itu membuat Cecilia terharu dan senang. Eren pun bangkit dan meminta Kainus untuk ikut dengannya. Mereka akan memastikan tanggapan Imperium tentang deklarasi perang ini. Kini keduanya tengah berada di ruang kerja Eren. Di depan mereka ada bola sihir yang cukup besar. Eren pun meminta Kainus untuk memulainya. Pria itu pun langsung membaca mantra hingga bola itu mengeluarkan cahaya biru. Sedetik kemudian cahaya itu menembus keluar menuju istana. Bola sihir di istana pun mengeluarkan cahaya lalu muncul Eren yang langsung berteriak bertanya pada pangeran. Apa-apaan ini? Tanya Eren tampak kesal karena pangeran menyetujui deklarasi perang kerajaan Phares. Padahal wilayah Bran jelas adalah bagian dari Imperium juga. Pangeran Philip beralasan kalau ia dan Kaisar sudah menolaknya, tapi ini keinginan para vasal. Seperti yang kau tahu, mereka adalah pengikut Ordo Phares, ucap pangeran. Eren pun meminta dikirimkan tentara bantuan. Karena jika tidak, mereka semua akan habis. Ia terus mengoceh membuat pangeran geram. Eren memohon-mohon pada Philip. Bukankah kita sama-sama keturunan Imperium? Dengan mempertimbangkan masa lalu, tolong bantu aku. Ucap Eren yang membuat pangeran semakin kesal. Philip berteriak dan bertanya siapa bila mereka akan mati. Ia pun mengatakan kalau Eren bisa mengusir Ordo Vivian. Tak lama sambungan bola sihir itu terputus. Pangeran menggelengkan kepalanya, ia malu dengan dirinya sendiri karena menganggap bocah seperti itu sebagai lawannya. Di sisi lain, Eren terdiam di depan bola sihir. Kainus mengatakan kalau ia telah mendapat konfirmasi dari Imperium. Katanya tidak akan ada intervensi dalam bentuk apapun, ucap Kainus dengan wajah serius. Eren menutup wajah dengan tangannya. Kini ia tahu kalau sekarang sudah jelas bahwa Imperium ingin memanfaatkan kerajaan Phares untuk menyerangnya. Ia merasa Imperium dan kerajaan Phares salah mengusik orang. Eren pun berpikir kalau mereka bahkan tidak sadar bahwa ia mengetahui kelemahan Sang Paus. Kainus bingung, kelemahan apa yang dimaksud Eren? Eren mengibas-ngibaskan tangannya pada Kainus. Ia tidak menjelaskannya, hanya mengatakan kalau itu kartu yang akan dipakai terakhir dan meminta Kainus agar jangan terlalu dipikirkan. Eren meminta Kainus untuk pergi dan cari seseorang yang bisa menggambar.
Ia harus menjawab deklarasi perang kerajaan Phares. Adegan beralih ke ibu kota Regal, kerajaan Phares. Seseorang terlihat meremas surat yang ada di tangannya dengan kesal. Di surat itu ternyata ada gambar yang tampak jelas menghina. Pria yang merupakan uskup agung bernama Abel dari kerajaan Phares ini merasa kalau Eren benar-benar sudah tidak waras. Ia tidak percaya Eren membalas deklarasi perang mereka dengan cara seperti ini. Pria di depannya berpikir kalau Eren sudah teracuni aliran sesat dan kehilangan akal sehat. Jadi, Eren tidak bisa membuat keputusan yang benar. Dengan emosi, Abel mengatakan meski bukan permintaan Imperium, wilayah Bran memang harus dibersihkan. Kejahatan semacam ini tidak bisa dibiarkan sedetik pun. Ia memerintahkan pria di depannya untuk cepat melapor ke Yang Mulia dan gerakan Ksatria Suci. Setelah itu, Paus Ignus dari kerajaan Phares langsung memerintahkan pembersihan wilayah Bran di berbagai tempat. Jumlah pengikut yang dikumpulkan dengan dalih pembersihan setara dengan 1/5 dari 20.000 pasukan kerajaan, termasuk 500 ksatria suci dari Ordo Phares. Kembali ke wilayah Bran, Kainus memulai pembicaraan di ruang rapat. Ia akan menjelaskan rencana mereka. Pasukan musuh berjumlah sekitar 20.000 orang, sedangkan pasukan mereka paling banyak hanya 10.000 orang. Terlebih, perang kali ini bukan bertujuan untuk invasi, melainkan pertahanan. Jadi, mereka harus fokus pada kekuatan pasukan dan perbekalan untuk melanjutkan perang. Oleh karena itu, penting untuk menghadang masuknya musuh dari sini, hutan Supia. Kainus memberi tanda silang pada peta yang ada di depannya. Sambil menatap peta di depannya, Eren bertanya bagaimana rencana Kainus untuk menghadang mereka. Kainus menjawab dengan kekacauan dan ketakutan. Ia menjelaskan kalau ia akan menaruh bom sihir suci dari Ordo Vivian, yang dipakai untuk menghancurkan Ordo Phares ketika perang agama berlangsung saat itu. Mendengar ini membuat orang yang ada di dalam ruangan itu kaget. Yang Sharel tahu itu senjata terlarang. Bahkan cara pembuatannya juga sudah hilang. Ia tidak tahu bagaimana Kainus bisa melakukannya. Kainus mengatakan kalau itulah kenapa ia menghadirkan Cecilia di sini. Seperti yang Anda ketahui, tak ada yang tahu cara pembuatannya, ucap Cecilia. Kainus pun memberitahukan kalau ia tidak butuh cara pembuatannya. Cecilia hanya perlu mengeluarkan kekuatan suci Dewi Vivian. Kainus pun bertanya apakah Cecilia bisa membantu mereka. Cecilia berteriak dan mengatakan kalau Kainus salah paham. Ia menjelaskan kalau bom sihir suci hanya bisa melumpuhkan kekuatan suci Ordo Phares. Itu bukan senjata untuk melukai manusia. Eren berpikir setelah mendengar penjelasan Cecilia, kalau senjata itu tidak punya kekuatan yang mematikan. Ia pun bingung kenapa Kainus ingin membuat senjata seperti itu. Dengan wajah percaya diri, Kainus mengatakan kalau mereka tidak perlu mencemaskan hal itu. Ini karena ia akan menambahkan kekuatan yang mematikan. Cecilia menatap Kainus dengan bingung. Tidak, tepatnya, Nona Sharel yang akan melakukannya, ucap Kainus yang membuat kedua wanita di depannya terkejut. Dengan wajah ragu, Sharel bingung kenapa harus ia yang melakukannya. Ia pun melihat isi dokumen yang ada di tangannya dan tak lama ia berteriak karena terkejut. 5 hari kemudian, di hutan gelap. Sudah ada seorang elf yang kini berada di pepohonan sambil menatap sekeliling. Ia kaget saat melihat ke depan. Ternyata ia melihat banyak pasukan Phares yang tengah menuju ke arahnya. Ia pun langsung turun dengan cepat dan menghampiri Eren. Ia melaporkan semuanya pada Sang Duk. Setelah mendengar semuanya, Eren merasa mereka luar biasa dan berpikir setidaknya butuh waktu 1 minggu untuk sampai di sini. Kainus berpikir fakta bahwa mereka tiba 2 hari lebih cepat, menunjukkan semangat mereka yang berkobar-kobar. Namun, itu berarti konsumsi energinya juga besar. Terlebih, melihat sifat komandan musuh yang tidak sabaran, sepertinya mereka memang tidak mau kembali dengan selamat. Mendengar itu membuat Eren menyeringai dan berpikir pada akhirnya mereka datang untuk menyerahkan nyawa. Tak lama ia pun memanggil Sharel. Wanita itu keluar dengan wajah mengantuk dan bertanya ada apa pada kakaknya. Eren bertanya dengan serius pada adiknya, apakah wanita itu sudah menyamarkan itu dengan baik. Dengan kesal, Sharel mengatakan kalau ia sudah bekerja keras untuk membuat itu selama berhari-hari. Kau masih menyuruhku untuk menyamarkannya? Dasar pemimpin kejam. Teriak Sharel emosi yang membuat Eren tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, pasukan kerajaan Phares bertemu dengan Uskup Agung Abel yang sudah menunggu. Salah satu pasukan memberitahukan kalau seperti yang diprediksi tidak ada penyergapan. Uskup Agung tampak senang setelah mendengarnya. Ia sudah menduga hal itu sebelumnya karena menurutnya bertarung melawan pasukan kerajaan Phares, sama saja dengan menghabisi nyawa mereka sendiri.
Ia pun berpikir kalau Duk Eren tidak terlalu bodoh. Dengan penuh semangat Abel mengatakan kalau mereka akan bersihkan wilayah Bran sebelum matahari terbenam. Ia memerintahkan semua pasukan untuk maju, Dewa Phares akan menjaga mereka. Semua pasukan pun berteriak penuh semangat. Di sisi lain, Eren mendengar semua teriakan dari pihak musuh dan berpikir kalau mereka berteriak minta dihabisi. Tolk Lama Eren pun memerintahkan semua pasukannya bersiap di posisi. Semua pasukan pun bersiap dengan senjata masing-masing dan bersiap untuk pergi berperang. Kini Abel sudah berada di atas kuda. Ia memikirkan jika ia berhasil di perang ini, ia akan menjadi seorang kardinal dan selanjutnya paus. Tiba-tiba kuda berhenti. Tapi, dengan cepat Abel meminta pasukannya agar jangan panik. Belum sempat memerintahkan sesuatu pada pasukannya, ia melihat di depannya ada ledakan cukup besar. Wajahnya seketika pucat karena kaget. Suara ledakan lain pun terdengar silih berganti. Seorang pasukan berteriak memberitahukan kalau ini bom sihir suci. Eren yang mengamati semuanya dari atas pohon merasa ini luar biasa. "Ayo kita mulai perang ini," ucap Eren dengan nada penuh percaya diri. Cerita kembali ke beberapa hari sebelumnya, di saat Syarel kaget setelah melihat isi dokumen yang ada di tangannya. Kainus menjelaskan kalau itu adalah cara pembuatan ranjau ajaib. Bedanya ini dengan bom sihir suci adalah kemampuannya yang mematikan. Pertama, mereka akan mengingatkan mimpi buruk tentang perang agama saat itu, dengan memancarkan kekuatan dari bom sihir suci. Kedua, mereka akan menambahkan efek ledakan, ranjau ajaib, yang tidak ada sebelumnya, untuk mendorong musuh ke dalam lubang api. Ini adalah strategi kekacauan dan ketakutan yang ia buat. Adegan kembali ke medan perang. Banyak orang berteriak minta tolong dan mengatakan kalau ada bom sihir suci pada Uskup Agung. Seorang prajurit yang melangkah mendekati Uskup tiba-tiba menginjak jebakan yang dibuat Syarel. Ia kaget dan berhenti melangkah saat melihat lingkaran yang perlahan semakin besar. Prajurit itu diam kaku tak tahu harus melakukan apa. Tak lama ia berteriak kesakitan saat bom itu meledak. Uskup mengeluarkan tongkat sihirnya sambil berpikir kalau ini aneh. Seharusnya bom sihir suci milik Ordo Vivian hanya bisa melumpuhkan kekuatan tanpa mematikan. Ia menebak jangan-jangan, bom ini senjata baru. Apa dia akan menghabisi kami setelah membuat kekacauan ini? Tanya Uskup dalam hati. Uskup Abel menggertakkan giginya karena geram, ia pun sampai memaki Eren. Ia mengangkat tangannya dan meminta pasukannya agar jangan panik. Tiba-tiba Eren berada tak jauh dari Uskup Abel, ia berteriak meminta mereka mendengarkannya baik-baik. Eren bahkan menyebut mereka sebagai orang yang menyembah dewa palsu. Abel menoleh ke belakang dengan wajah kesal. Eren kembali mengatakan kalau hari ini, ia akan mengadili mereka atas nama Dewi Vivian. Abel yang kesal pun berteriak pada Eren karena berani menghina Dewa Phares. Pria itu mengangkat tongkatnya dan berusaha menyerang Eren. Tapi, dengan mudah Eren menghindari serangan itu. Ia menatap serangan Abel dengan bingung, merasa ada hal yang aneh. Sementara itu Abel menyeringai senang dan berpikir kalau ini berhasil. Tak lama muncul sihir berbentuk kepalan tangan tepat di atas Eren. Kepalan tangan itu tiba-tiba menyerang Eren, membuat pria itu kaget. Dengan cepat, Eren pun menghindari serangan itu. Serangan Abel cukup dahsyat karena berhasil membelah pohon besar menjadi dua bagian. Eren dan Abel saling bertatapan. Pengikutnya akan tewas semua. Tapi dia malah tertawa. Mari kita lihat, apa dia masih bisa tertawa seperti itu sekarang? Tanya Eren dalam hati. Eren pun memerintahkan pasukan untuk segera menyerang mereka dan hancurkan orang-orang sesat di depannya ini. Para prajurit pun mulai maju dan berteriak penuh semangat. Abel tak terima saat Eren berani menyebut utusan Dewa Phares sebagai orang sesat. Ia menarik tali kudanya dan dengan tekad kuat akan membersihkan mereka semua. Seorang prajurit yang mengikuti Abel melarang sang uskup dan menyarankan kalau mereka harus mundur. Abel yang kesal pun memukul prajurit itu dengan tongkatnya. Ia tak terima disuruh kabur dan membiarkan orang-orang yang menghina Dewa Phares. Prajurit itu memegang tongkat yang dipegang oleh uskup. Uskup Abel sendiri kaget melihat kondisi bawahannya setelah ia pukul dengan tongkat. Prajurit itu mengatakan jika Abel ingin ia menghabisi musuh, ia akan memimpin pasukan kesatria suci dan bertarung sampai akhir. Namun, jika mereka gagal, semua pengikut Ordo Phares yang berpartisipasi dalam perang ini akan tewas mengenaskan di tangan para orang sesat. Ia pun membungkuk meminta uskup memberi perintah untuk mundur. Ia memaki karena kesal lalu tak lama berteriak mengeluarkan semua emosi dari dalam dirinya. Akhirnya uskup Abel memberi perintah agar semua pasukan mundur. Kekuatan suci bisa digunakan, jadi ia meminta para kesatria untuk menyiapkan perisai suci.
Seorang prajurit meniup trompet dan prajurit lain berteriak memberitahukan agar semua pasukan untuk mundur. Saat mereka akan mundur, pasukan Eren menghampiri mereka. Rommel berteriak, meminta mereka berhenti dan mengatai mereka dengan orang-orang sesat. Tiba-tiba Eren menghalangi Rommel dan mengatakan kalau sudah cukup. Rommel yang kaget langsung menghentikan kudanya. Ia bingung kenapa Eren mengatakan cukup, padahal pria itu memberi perintah untuk menyerang. Eren menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kalau itu hanya tipuan agar mereka kabur dan mudah dikejar. Tapi kalau tidak waspada, mereka bisa menginjak ranjau saat mengejar musuh. Sambil berteriak, Eren mengatakan kalau mulai sekarang, ia sendiri yang akan mengejar musuh. Ia pun memerintahkan semua pasukan kembali ke hutan dan blokir jalan pelarian musuh. Eren menatap Rommel dan pasukannya pergi menjauh. Dalam hati ia meminta maaf pada Rommel karena sebenarnya, hampir semua ranjau sudah meledak. Ini ia lakukan karena ada sesuatu yang tidak ingin ia perlihatkan pada pasukan. Setelah itu, dengan cepat Eren berlari dan menerjang api. Saat ia menerjang, ia melihat beberapa pasukan musuh yang sudah tewas. Eren berpikir kalau sepertinya rencana Kainus berhasil. Eren menebas api dengan pedangnya hingga terlihat pasukan musuh yang berlari mundur. Ia mengeluarkan sihir Dragon Blessing dan menambahkan kekuatan mental pada pedangnya. Ia pun mengayunkan pedangnya sambil mengatakan, angin dingin. Seorang prajurit musuh menoleh ke belakang, kaget dengan apa yang ia lihat. Tapi, dengan cepat ia menundukkan kepala. Ia selamat tapi, tidak dengan rekannya yang ada di depan. Tubuh mereka terbagi menjadi dua akibat serangan Eren. Eren pun mendekat dan menghabisi prajurit yang berhasil selamat itu. Eren tersenyum puas karena serangannya berhasil. Meski tak sempurna, ia bisa mengendalikan Dragon Blessing dengan kekuatan mental. Yang ia butuhkan hanyalah pertarungan sebenarnya. Di sisi lain, Kainus memperhatikan Eren melalui bola sihir. Ia berpikir kalau Eren rupanya sudah berkembang. Terima kasih sudah menonton. Kritik, saran dan kalau mau part selanjutnya langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa dukung Mimin juga dengan cara like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.